Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Maulida, NPM 2208260084. Saya di sini akan menjelaskan mengenai materi yang saya akan bawa, yaitu depresi. Jadi definisi dari depresi sendiri menurut American Psychological Association, di mana depresi itu adalah suasana hati atau kehilangan minat atau kesenangan dalam kegiatan biasa atau hiburan. Nah, sedangkan pengertian menurut DSM itu, depresi itu termasuk ke dalam gangguan mood, yaitu kondisi emosional yang ditandai hilangnya minat dan kesenangan yang berlangsung sekurang-kurangnya 2 minggu dengan diikuti 4 simptom lainnya seperti rasa putus asa, tidak berdaya, penurunan hidup, dan gangguan nafsu makan serta kehilangan energi dan yang lain-lain. Untuk etiologi dari depresi sendiri, yang pertama itu disebabkan oleh faktor biologis, di mana beberapa peneliti itu dia menemukan bahwasannya gangguan mood melibatkan patologik dan sistem limbik serta ganglia basalis dan hipotalamus. Dalam penelitian biopsikologi, norepinefrin dan serotonin merupakan dua neurotransmitter yang paling berperan dalam patofisiologi gangguan mood. Pada wanita biasanya itu terjadi perubahan hormon yang dihubungkan dengan kelahiran anak, dan menopause juga dapat meningkatkan resiko terjadinya depresi. Yang kedua itu disebabkan oleh faktor psikologis dan kepribadian. Biasanya itu terjadi pada pasien individu yang dependen, memiliki harga diri yang rendah, tidak asertif, dan menggunakan ruminatif coping, serta dia memiliki pemikiran yang irasional. Yang ketiga itu ada faktor sosial. Biasanya itu terjadi disebabkan oleh kejadian tragis, kemudian pasca bencana, melahirkan, masalah keuangan, ketergantungan terhadap narkoba atau alkohol, bisa karena trauma kecil, dan yang lain-lain. Untuk gejala dari depresi sendiri itu dibagi menjadi dua, ada gejala tambahan dan gejala utama. Untuk gejala utama sendiri, yang pertama itu ada mood depresif, yang kedua itu kehilangan minat dan kegembiraan, dan yang ketiga itu berkurangnya energi yang menuju meningkatnya keadaan lelah dan menurunnya aktivitas. Untuk gejala tambahannya itu biasanya pasiennya itu ada konsentrasi dan perhatiannya berkurang, kemudian harga diri dan kepercayaan pasiennya berkurang, kemudian ditemukannya rasa bersalah dan tidak berguna pada pasien, kemudian pandangan masa depannya itu yang suram dan pesimistis, dan yang kelima tuh dia merasa melakukan perbuatan yang membahayakan diri atau membunuh diri. Kemudian yang keenam tuh ada gangguan tidur, dan yang terakhir itu biasanya pasien itu penurunan nafsu makan. Untuk pembagian klasifikasi kriteria depresi berdasarkan PPDG-3, yang pertama itu ada episode depresif ringan, di mana itu terdapat 2 gejala utama ditambah 2 gejala tambahan yang berlangsung selama 2 minggu. Kemudian untuk yang episode depresif sedang ditemukannya 2 gejala utama, 3 gejala tambahan yang berlangsung sudah 2 minggu juga. Kemudian untuk episode depresi berat tanpa gejala psikotik, nah pasiennya itu ditemukan 3 gejala utama ditambah 4 gejala tambahan yang dimana berlangsung juga selama 2 minggu. Untuk episode depresi berat dengan gejala psikotik, nah biasanya itu pasiennya itu memenuhi kriteria dari episode depresif yang berat, nah tapi disertai waham, halusinasi, atau stupor depresif. Namun ada juga pembagian depresi itu, yang pertama itu ada major depressive disorder, di mana biasa itu disebut dengan MDD. Nah, MDD ini ditandai dengan kondisi emosi yang sedih dan kehilangan kemampuan untuk menikmati aktivitas yang biasanya itu dilakukan. Biasanya itu dia memiliki gejala harus minimal 4 gejala. Kemudian untuk yang kedua itu ada dystemic disorder. Nah, di mana dia ini merupakan gangguan depresi yang kronis, di mana individu yang didiagnosis akan mengalami dystemic, mengalami kondisi depresif lebih dari separuh waktu, minimal 2 tahun. Jadi dalam jangka waktu 2 tahun itu, separuh dari waktu tersebut ini mengalami kondisi depresif. Untuk tata laksana yang dilakukan itu, yang pertama itu untuk farmakonya itu bisa diberikan antidepresan, yaitu yang pertama itu ada trisiklik, contohnya itu amitriptilin, dosisnya itu 25 mg 3 kali sehari-hari dengan hati-hati efek sampingnya. Kemudian ada golongan SSRI, di mana yaitu selective serotonin reuptake inhibitor, contohnya itu sertraline.
dimana dosisnya itu 50 mg 1x1 dan fluoxetine 20 mg 1x1. Nah, pemberian antidepresan ini dilakukan melalui tahapan, yaitu dosis inisial, titrasi, stabilisasi, maintenance, dan tapering off, di mana dosis dan lama pemberiannya dilakukan berbeda-beda. Nah, untuk fase pengobatannya sendiri itu, yang pertama itu ada fase akut, di mana itu selama 6-8 minggu. Kemudian ada fase continuation, di mana itu 4-6 bulan. Dan yang terakhir ada fase maintenance, di mana itu dilakukan 1 tahun. Jadi untuk penanganan depresi itu yang pertama itu perubahan pola hidup, kemudian mengatur pola makan, terus kita bisa berolahraga secara rutin dan berdoa. Kemudian biasanya itu kita harus memiliki keberanian untuk berubah, serta kita harus melakukan rekreasi bareng keluarga atau bareng teman kayak gitu. Kemudian kita bisa penanganannya itu berjalan-jalan di tempat yang asri, menyejukkan agar tubuh dan pikiran kita menjadi rileks dan nyaman. Kita bisa melakukan aktivitas yang mencari minat kita seperti membaca buku, memasak, memancing. Nah, kemudian bisa dilakukan terapi psikologis, di mana itu terapi interpersonal, di mana itu bantuannya itu oleh psikolog dalam jangka pendek yang berfokus pada hubungan antara orang-orang dengan perkembangan simptom gangguan kejiwaannya. Kemudian kita bisa lakukan konseling kelompok dan dukungan sosial. Kemudian yang ketiga itu ada terapi humor, dan yang terakhir itu ada terapi kognitif atau CBT. Untuk prognosis dari depresi itu, episode depresi yang ditangani sembuh dalam 3 bulan. Jika tidak, bisa sampai 6 bulan sampai 12 bulan. Nah, walaupun menggunakan obat 20-35%, pasien mengalami gejala residual dan gangguan fungsi sosial. Kemudian pencegahan yang bisa kita lakukan itu kita harus bersikap realistis terhadap apa yang kita harapkan dan apa yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua itu tidak menyalahkan diri sendiri atau orang lain saat kita melakukan suatu kesalahan atau mengalami kegagalan. Yang ketiga, pikirkan untuk menyimpan keputusan besar sampai sembuh dari depresi seperti menikah, bercerai, tentang pekerjaan atau sekolah. Yang keempat tuh dukungan keluarganya itu penting, sosial, dan mengatakan jika kita mengalami masalah atau sedang mengalami depresi. Kemudian selanjutnya rutin lakukan olahraga dan kegiatan outdoor. Selanjutnya ada tidak terlalu menyesali suatu kejadian, bersikap tenang dan tidak mudah marah. Kemudian kita lanjutkan dengan bangunlah harga diri kita dan mencoba bersikap dan berpikir positif, kemudian tidak menyendiri, menjauhi diri dari pergaulan, lebih bersosialisasi, serta melakukan aktivitas positif di sekitar lingkungan kita. Kemudian kita bisa bersikap lebih religius, mendekatkan diri kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini adalah referensi yang saya gunakan untuk mind mapping saya. Sekian presentasi mind map saya, lebih dan kurang saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.